Hai, pernah kebayang nggak gimana caranya psikolog bisa tahu kondisi mental seseorang? Nggak cuma asal tebak loh, ada serangkaian teknik khusus, tahapan sistematis, dan kalau nggak hati-hati, bisa muncul kesalahan fatal dalam interpretasi. Itulah kenapa memahami proses psikodiagnostik itu penting banget. Saya Rizky Ramadhani dengan NIM akhir 123. Dan aku, Haliza Amalia, dengan NIM akhir 221. Yuk, kita explore bareng seperti apa sih teknik, tahapan, dan potensi kesalahan yang bisa terjadi dalam proses psikodiagnostik. Menilai kondisi psikologis seseorang bukan perkara insting atau feeling semata. Ada teknik-teknik ilmiah yang harus diterapkan, mulai dari wawancara, observasi, analisis dokumen, sampai tes psikologi. Tapi pertanyaannya, kapan sih kita bisa pakai teknik-teknik tersebut? Apa aja yang harus diperhatikan dan yang harus dihindari? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Oke, yang pertama wawancara. Jadi, wawancara itu merupakan proses pertukaran informasi atau data antara testi dan tester. Dalam wawancara, membangun raport itu sangat penting loh. Dan juga terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara. Yang pertama, durasi atau waktu. Yang kedua, pertanyaan atau isi dari wawancara. Yang ketiga, respon dari testi. Dan yang terakhir, memperjelas informasi kepada tester. Selanjutnya, observasi adalah proses mengenali tingkah laku testi dengan cara mengamatinya dan diakhiri dengan mencatat informasi atau data yang dianggap penting seputar dengan testi. Namun sayangnya dalam observasi ini terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama itu ada halo effect, yaitu proses generalisasi dari kesan pertama. Yang kedua ada Hawthorne effect, yaitu perubahan perilaku yang terjadi ketika testi sadar bahwa dirinya sedang diamati, sehingga tingkah laku yang diperlihatkan sudah tidak alami lagi. Dan yang terakhir ada refleksi observer. Sebagai contoh, tester merasa relate secara emosional dengan keadaan saat ia mengamati testinya. Emosional ini yang dapat memengaruhi cara tester menginterpretasikan informasi atau data yang ia dapatkan. Yang ketiga merupakan teknik yang jarang digunakan, tetapi sangat membantu proses pemahaman mengenai kepribadian testi, yaitu analisa dokumen pribadi. Adapun beberapa dokumen yang dapat dianalisa yaitu diari atau buku harian, pesan pribadi, atau bahkan caption media sosial. Dari situ bisa kelihatan nih pola pikir, emosi, atau bahkan trauma yang gak terucap secara langsung oleh testi. Dan tentu saja tes psikologi. Teknik ini merupakan teknik yang paling familiar dan merupakan teknik yang dapat diminimalisasi terjadinya bias karena tes yang digunakan sudah distandarisasi. Tapi bukan asal kasih soal ya. Tes harus valid, reliable, objektif, dan relevan. Tujuannya untuk mengubah respon testi menjadi data yang bisa dianalisis secara ilmiah. Oke, kita masuk ke materi kedua nih, yaitu prosedur atau tahapan dari psikodiagnostik. Coba bayangin, kamu jadi seorang psikolog. Datang nih seorang klien, wajahnya cemas dan kamu belum tahu apa-apa tentang dia. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Gak mungkin langsung kasih diagnosa kan? Nah, disinilah pentingnya memahami prosedur atau tahapan dari psikodiagnostik. Proses ini gak bisa asal lompat. Ada urutannya dan setiap prosedurnya punya peran yang penting. Prosedur yang pertama yaitu identifikasi klien. Pada prosedur ini, kita mulai dengan mengenali siapa kliennya, bukan cuma nama dan umur, tapi juga latar belakang, kondisi hidup, bahkan konteks masalah yang lagi dihadapinya. Pada prosedur ini diibaratkan sebagai peta awal sebelum kita masuk lebih dalam. Prosedur kedua yaitu merumuskan masalah. Setelah berkenalan, baru nih kita tentukan apa sih sebenarnya yang ingin dicari tahu. Apakah masalah emosi,
kepribadian, atau kemampuan tertentu. Ini penting supaya proses selanjutnya terarah dan enggak asal jalan. Nah, prosedur selanjutnya adalah melakukan anamnesia. Terdapat dua anamnesia. Yang pertama, informasi dari klien yang langsung atau foto anamnesia, atau juga kita bisa nih kumpulin informasi dari orang terdekatnya, yaitu alloanamnesia. Ini merupakan bagian penting, jadi kita enggak cuma dengar cerita dari satu sisi aja. Prosedur selanjutnya adalah melakukan wawancara lanjutan. Pada prosedur ini, kita mulai menggali informasi secara lebih terarah. Untuk kebutuhan klarifikasi data yang belum jelas atau justru menemukan hal baru yang sebelumnya tidak terungkap. Prosedur kelima yaitu melakukan tes. Tes digunakan sesuai kebutuhan. Apakah untuk mengukur intelijensi, kepribadian, atau fungsi emosi. Tapi ingat ya, tes itu hanya alat bantu. Tes nggak bisa berdiri sendiri tanpa wawancara ataupun observasi. Nah, prosedur terakhir yaitu melakukan diagnosa atau treatment. Jadi, setelah semua data terkumpul, lalu diinterpretasikan, baru nih bisa diklasifikasikan kondisi psikologis klien. Setelah itu, susun rekomendasi atau treatment yang sesuai. Jadi, tahapan dalam psikodiagnostik itu ibarat merangkai puzzle. Kalau satu tahap saja dilewatkan, gambaran akhirnya bisa keliru. Dan dalam dunia psikologi, kesalahan interpretasi bisa berdampak besar untuk klien. Makanya, sebagai calon psikolog, penting banget nih untuk memahami proses ini, langkah demi langkah. Nah, selanjutnya dalam psikodiagnostik, di sini kita dibagi menjadi dua. Yang pertama proses formal dan yang kedua proses informal. Yang pertama yaitu proses formal. Proses formal dilakukan secara sistematis dan terarah untuk mendapatkan hasil yang akurat dan objektif. Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu yang pertama ada pendekatan klinis dan yang kedua ada pendekatan objektif. Yang kedua yaitu proses informal. Proses informal terjadi dalam keseharian seseorang berdasarkan kesan yang ia peroleh dan bersifat subjektif. Adapun kesalahan yang terjadi dalam proses ini yaitu pertama ada kesalahan yang bersumber dari observer. Antara lain yang pertama ada hearsay yaitu opini orang lain, ada halo effect, generalisasi alasan, ada stereotype yaitu keyakinan ras, etnis dan agama, ada leniency effect yaitu penilaian baik berdasarkan simpati, ada karena mood atau suasana hati, dan yang terakhir yaitu proyeksi pemindahan sifat pribadi ke individu. Lalu selanjutnya yaitu yang bersumber dari klien. Contohnya yaitu karakteristik sulit dinilai karena memainkan peran, menampilkan diri dengan baik, tidak mencerminkan sifat yang sebenarnya, dan yang terakhir bersikap pura-pura atau menyembunyikan jati diri yang sebenarnya. Selanjutnya kita ke kesalahan yang bersumber dari lingkungan. Kesalahan yang bersumber dari lingkungan antara lain yaitu waktu pelaksanaan yang tidak tepat, tempat pelaksanaan tidak kondusif sehingga mengganggu proses penilaian, fasilitas tidak memadai sehingga hasil tidak akurat, dan yang terakhir polusi, kualitas udara yang mengganggu konsentrasi. Dan selanjutnya yaitu kesalahan yang bersumber dari alat tes. Alat tes tidak terstandarisasi sehingga menghasilkan data yang tidak akurat. Kesalahan dalam penggunaan alat tes yaitu bias dalam penilaian. Untuk kesimpulan, psikodiagnostik bertujuan mengidentifikasi aspek psikologis seperti kepribadian, kecerdasan, dan gangguan mental melalui tes, wawancara, dan observasi. Proses ini membantu menyusun diagnosis dan intervensi yang tepat. Selain bidang klinis, psikodiagnostik juga digunakan di dunia pendidikan dan industri. Kesalahan teknis atau interpretasi dapat memengaruhi keakuratan hasil, sehingga pemahaman yang baik sangat penting bagi profesional. Terima kasih.